Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, ya insyaallah malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin kita Allah. bisa ya tayang secara live melalui jejaring Instagram untuk belajar ilmu. Ya secara khususnya kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, ya, kitab terkait dengan berkaitan dengan hal-hal ilmu. Secara khususnya ada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin sedikit perkenalan sebelum kita masuk kepada materi di kitab ini, yaitu kitab ini adalah kitab yang membahas terkait dengan ilmu. Itu pertama, baik itu ada berkaitan dengan dasar daripada orang itu harus mencari ilmu. Berikutnya ada terkait dengan adab-adab dan lain sebagainya yang memang sangat penting untuk kita ketahui, ya, untuk kita ketahui secara khususnya oleh generasi muda Islam. Ya, di tengah-tengah kehidupan sekarang ini yang hedonis, materialistis, ataupun kehidupan yang segala sesuatunya ada diukur oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, sehingga mungkin terjadilah generasi-generasi yang tidak diharapkan, khususnya ada dilakukan oleh generasi-generasi muda muslim. Itu baik itu ada dari sisi motivasi mencari ilmu, kemudian ilmunya yang dicari apa, kemudian pula adalah mungkin adab-adab terhadap guru pun adalah hilang, sehingga menghasilkanlah generasi-generasi yang tadi adalah ada mungkin naudzubillah itu generasi yang rusak. Ya, kalau keadaannya seperti itu, kita tidak bisa bayangkan apa yang akan terjadi di mungkin 10-20 tahun ataupun 30 tahun berikutnya, kalau generasi-generasi muda Islam itu ada tidak tahu ilmu apa, seperti apa adab mencari ilmu, dan kemudian untuk tujuannya adalah untuk apa. Maka ini ada kitab yang insya Allah ada senantiasa relevan bagi generasi muda muslim, ya, untuk dikaji dan menjadi bahan rujukan, arahan dan bimbingan dalam aktivitas mencari ilmu, ya, yang tiada lain mencari ilmu itu ada dalam rangka untuk membimbing kehidupan ini seperti apa dan bagaimana, ya, apakah ngikutin hawa nafsu dan seterusnya. Ya, mungkin itu sebagai pengantarnya, ya, sedikit pengantar terkait dengan kitab ini. Insya Allah ada kitab ini ya terdiri dari 13 fasal, ya, mungkin yang tidak masuk ada di muqaddimah, kemudian pembahasannya ada di 13 fasal. Itu yang pertama adalah terkait dengan fasal fi mahiyatil ilmi, urgensitas daripada ilmu dan memahaminya. Berikut pula ada keutamaannya. Kemudian fasal kedua nanti akan membahas terkait dengan niat dalam hal belajar. Kemudian yang ketiganya adalah membahas terkait dengan memilih ilmu. Kemudian guru. Berikut pula ada teman dalam menuntut ilmu, ada kemudian memiliki sifat yang konsisten dalam mencari ilmu itu. Yang berikutnya ada ta'zimul ilmi wa ahli, kemudian bagaimana mengagungkan ilmu dan pemiliknya. Kemudian serius dalam menuntut ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang akan kita kaji mungkin tidak panjang kata adalah kita akan membahas yang pertama, ya, di pasal pertama di kitab ini, yaitu terkait dengan fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi.
Ya, kita akan membahas terkait dengan mahiyatil ilmi, yaitu terkait dengan hakikat daripada ilmu, fikih dan keutamaan daripada ilmu itu. Ya, mungkin kita langsung saja membahas kepada pasal yang pertama di kitab ini. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pasal yang pertama adalah terkait dengan tadi mahiyah, hakikat atau urgensitas daripada ilmu, wal fikhi, fikih, wa fadlihi, dan keutamaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu adalah wajib atau fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim dan muslimah. Kata penulis kitab ini yaitu Imam Az-Zarnuzi, beliau mengatakan terkait dengan hadis ini, i'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Ketahuilah bahwasanya tidak difardukan setiap muslim dan muslimah itu adalah menuntut setiap ilmu. Nah, jadi kata beliau itu adalah memang tidak setiap ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah itu ada menuntutnya atau mencari ataupun mempelajari. Tetapi apa yang diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimah itu bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hali. Nah, yang diwajibkan atas seorang muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu itu adalah ilmul hal. Nah, apa yang dimaksud dengan ilmul hal? Ya, jadi kalau hal itu kalau mungkin kita pernah belajar ilmu nahwu itu, ya, itu hal itu biasanya menunjukkan kepada yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ada fi'lun, ya, fi'il yang menunjukkan kepada al-hal. Hal itu ada keterangan waktu sekarang, ya, yang sedang dilakukan, ataupun mustakbal itu. Nah, kalau secara bahasa kan hal itu menunjukkan yang sekarang. Nah, tetapi apa yang dimaksud dengan ilmu hal? Jadi kalau salah satu pemberikan syarah kitab ini yaitu Imam Ibrahim bin Ismail, ya, rahimahullah taala, beliau mengatakan yang dimaksudkan dengan ilmu hal itu adalah ilmu usuliddini wa ilmul fiqhi. Nah, jadi yang diwajibkan bagi seorang muslim yang dipelajari ilmu hal itu ada ilmu tentang usuliddin, itu tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama dan ilmu fiqhi. Nah, jadi ilmu tentang ilmu fikih itu. Nah, kenapa ini adalah menjadi wajib gitu. Wajib bagi setiap muslim itu adalah mengetahui terkait dengan usuliddin, pokok-pokok agama. Itu pertama ya sudah berarti ada ma'rifatullah, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu adalah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Atau ma'rifatul rasul, itu mengenal rasul. Kemudian ma'rifatul Quran, mengenal Al-Quran. Ya, ataupun hal-hal yang lain itu yang menjadi bagian daripada pokok-pokok agama. Kemudian yang keduanya adalah yang disebut ilmu lahal itu ada ilmu fikih, itu ada ilmu fikih. Ya. Nah, kenapa ilmu fikih itu ada menjadi hal yang wajib? Ya, karena ilmu fikih kan ada ilmu yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh muslim dan muslimah. Nah, jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah itu kan ada hukumnya. Ya, supaya kita itu tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang tidak kita ketahui, terutama perkara haram gitu kan, ataupun perkara syubhat, ya, dikarenakan ketidaktahuan, itu sesuatu hal yang ya pasti membahayakan terhadap diri seorang muslim karena kebodohannya. Nah, maka oleh karena itulah gitu. Ya, jadi yang wajib setiap muslim itu adalah untuk mempelajari, yang pertama itu adalah tadi itu tolabu ilmil hal, menuntut ilmu hal, itu ilmu usuliddini wa ilmu fikhi, itu ada ilmu tentang pokok-pokok agama dan ilmu fikih gitu. Nah, sebagaimana dikatakan katanya afdolul ilmi ilmul hal.
Nah, seutama-utamanya ilmu itu ada ilmu hal. Wa afdolul amal hifdzul hal. Dan seutama-utamanya amal itu adalah menjaga halnya. Yuftaradu alal muslimi talabu ilmin ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin kana. Nah, wajib bagi setiap muslim itu menuntut ilmu yang mayaqa'u lahu fi halihi, yang terjadi bagi dirinya itu dalam halnya, itu dalam keadaan, dalam keadaan apapun. Ya, contohnya kalau di sini dicontohkan fa innahu la budda lahu minas sholati. Nah, contohnya adalah maka dia itu sudah memiliki keharusan, contohnya adalah terkait dengan sholat. Nah, kalau ini ada ilmu fikihnya terkait dengan sholat, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ya sholat itu ada salah satu kewajiban yang paling utama gitu, yang dilakukan kita setiap hari sebanyak 5 kali kalau yang wajibnya, mungkin lebih daripada itu kalau yang sunnahnya mah ya bisa tidak terhitung. Nah, sholat itu adalah perkara yang sangat penting bagi setiap muslim, yaitu ya pastikan sholat itu tidak hanya sekedar berkaitan dengan geraknya. Ya, sebelum aktivitas sholat itu dilakukan, ada hal-hal yang perlu untuk diperhatikan. Ya, mungkin pertama ada terkait kita harus tahu terkait dengan ada istilah najis, kemudian ada istilah hadas gitu. Yang kemudian ketika kita mengetahui istilah najis, hadas gitu, apa yang termasuk kepada najis, apa yang terkategori hadas, ya, yang dijelaskan dalam ilmu fikih itu. Yang kemudian setelah kita tahu apa yang harus dilakukan. Ya, contohnya ada kewajiban berikutnya, ada kita harus berwudu kalau hendak melaksanakan sholat. Ya, kemudian ketika wudu itu seperti apa dan bagaimana, mengikuti tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab fikih mereka. Ataupun ketika wudu itu air yang digunakannya air seperti apa, apakah sembarang air dan seterusnya. Nah, ketika setelah selesai wudhu, mungkin ada pun kita melaksanakan sholat. Baik itu ketika sholat itu berkaitan dengan gerak tubuh dan mulut kita, ataupun berkaitan dengan hati kita seperti apa dan bagaimana. Sehingga sholat itu betul-betul menjadi menjadi amalan solihan gitu, menjadi betul-betul amal soleh kita yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, itu kan menjadi suatu hal yang penting gitu untuk dipelajari oleh setiap muslim. Nah, tidak asal dan ala kadarnya sekali. Nah, maka dari sini pun disebutkan fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yu'adda bihi fardhus sholati. Maka wajib atas setiap muslim itu adalah mengetahui apa yang dia akan lakukan dalam sholatnya. Biqadri ma yu'adda bihi fardhus sholah, sesuai dengan kewajiban sholat itu akan ditunaikan. Nah, ya itu kewajibannya ya sekali kewajiban setiap muslim gitu kan. Ya, setiap muslim yang wajib gitu, harus mengetahui terkait dengan hal itu, ya, ke sholat. Nah, wajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'adda bihil wajib. Nah, begitu pula wajib pula ada seorang muslim itu tahu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'adda bihil wajib, sesuai dengan kewajiban itu bisa ditunaikan. Nah, itu ya, kenapa kadali anna ma yatawassalu bi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon, karena yang bisa mengantarkan kepada terlaksananya kewajiban maka dia pun ada menjadi wajib. Nah, jadi kalau kita akan melaksanakan sesuatu hal gitu, perbuatan itu wajib, maka upaya untuk mengetahui perkara yang tadi itu wajib untuk kita kerjakan, maka upaya itu adalah menjadi sesuatu hal yang wajib sebenarnya. Ya, jadi kalau kita tadi itu sudah sholat itu wajib, maka belajar terkait dengan sholat itu adalah menjadi wajib. Kalau kita tahu udah menuntut itu ilmu itu adalah wajib, contohnya ya kita harus mengetahui bagaimana menuntut ilmu itu adalah bisa terlaksana, itu udah wajib. Nah, kalau dalam istilah kitab ini itu adalah tadi li anna ma yatawassalu bi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon. Itu dalam
kalau dalam kaidah usul fikih itu kan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Yang kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, kecuali dengan sesuatu tadi, maka dia pun akan menjadi wajib. Ya. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Nah, dan apa-apa yang mengantarkan kepada terlaksana kewajiban, maka itu adalah wajib. Nah, contohnya apa? Yaitu wa kadzalika fi shaum was zakah in kana lahu malun. Demikian pula ketika dalam saum. Nah, saum itu udah wajib. Nah, maka kita pun ada ketika saum itu ada wajib, berarti ada kewajiban kita sebelum melaksanakan saumnya itu. Itu adalah belajar ilmu tentang saum tadi. Mungkin pertama ada terkait dengan syarat rukunnya, kemudian ketika melaksanakan ataupun terkait dengan waktunya, ataupun ketika dilaksanakan saum itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu adalah maka mempelajari terkait dengan bagaimana kewajiban itu ada bisa terlaksana, itu pun menjadi wajib. Kemudian wazakati, dan zakat in kana lahu malun, jika memiliki harta. Nah, jadi kalau kita memiliki harta contohnya, ya hartanya mempelajari terkait dengan zakat ada wajib ketika kita memiliki harta. Nah, hartanya pertama adalah mungkin terkait dengan besaran atau istilahnya mungkin nisab. Nisab yang kita wajib untuk dikeluarkan zakat itu udah berapa? Kemudian apakah ada ketentuan waktunya? Ya, mungkin itu pun harus diketahui. Nah, kemudian setelah itu besarannya berapa? Besaran berapa zakat itu yang dikeluarkan? Nah, kemudian setelah dikeluarkan itu tadi, ya terkait dengan nisabnya, terkait dengan waktu yang disebut dengan istilah haul, kemudian berapa yang dikeluarkannya. Setelah itu dilaksanakan, kemudian siapakah orang yang berhak untuk menerima itu? Ya. Apakah contohnya zakat itu ada sembarang didistribusikan, gitu kan? Didistribusikan. Nah, didistribusikan sesuai dengan dianggap ya menurut manusia itu dianggapnya kemaslahatan. Ya pada Al-Qur'an contoh Al-Quran itu telah menjelaskan siapakah yang berhak untuk menerima zakat. Bagaimana kalau tidak diserahkan kepada mereka? Apakah sah ataukah tidak? Ataukah itu ada melanggar terhadap ketentuan hukum syara ataukah tidak? Nah, contohnya ada seperti itu. Nah, kita sudah wajib untuk mengetahui hal itu. Nah, kemudian wal haju in wajib alaihi, begitu pula kan haji. Nah, jika dia itu adalah wajib terhadap dirinya. Nah, artinya wajib terhadap dirinya ya sebagaimana kita ketahui, ya haji itu ya wajib manistato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu di jalannya, dan kemudian dia pun adalah contohnya ya memiliki bekal untuk melaksanakan hal tersebut. Nah, itu wajib untuk diketahui. Nah, kalau itu berkaitan dengan ibadah. Nah, di sini pun dicontohkan wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajiru. Demikian pula dalam al-buyu. Nah, al-buyu itu ada terkait dengan aktivitas perdagangan atau jual beli in kana yattajir, jika dia itu ada berniaga. Nah, jadi ketika kita berniaga, contohnya itu berdagang, ya pertama ada sudah barang tentu terkait dengan aktivitas perdagangan itu barangnya, gitu kan? Nah, barang apa yang boleh diperjualbelikan kan begitu. Nah, ketika jual beli barang itu ada, apakah ini ada barang yang halal untuk diperjualbelikan, apakah barang ini ada yang haram diperjualbelikan. Nah, ketika itu sudah jelas kehalalan dan keharaman, atau contohnya ada jelas yang halal untuk diperjualbelikan, seperti apa aktivitas jual beli tadi? Ya, apakah boleh contohnya ada mengurangi timbangan? Ataukah boleh contohnya tadlis? Tadlis itu apa? Ya, dengan mencampurkan yang cacat dengan yang bagus kemudian diperjualbelikan. Ataukah ketika besaran apa keuntungan dari jual beli itu ada berapa? Seperti apa? Kemudian apakah boleh menjual barang yang tidak dimilikinya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kalau berkaitan dengan jual beli, dan banyak lagi mungkin terkait dengan aktivitas muamalah yang harus kita ketahui. Nah, Qila dikatakan li Muhammad bin Hasan rahimahullah ta'ala. Nah, dikatakan atau ditanya kepada Syekh Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah ta'ala.
Nah, Syekh Muhammad bin Al Hasan rahimahullah taala tuh beliau pernah ditanya, ala tusannifu kitaban fil zuhdi. Apakah Anda itu wahai Syekh tidak mengarang kitab yang membahas tentang zuhud? Nah, maka kata beliau, sanaftu kitaban fil buyu. Aku ini mengarang kitab tentang al-buyu, tentang jual beli. Ya, yakni az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijar. Ya. Ketika beliau itu ditanya kenapa tidak mengarang kitab tentang zuhud, ya zuhud itu orang yang menerima terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atau biasanya yang merasa puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap dia gitu. Maka kata beliau jawabannya itu aku membuat kitab itu tentang kitab al-buyu, tentang jual beli. Kenapa? Yakni az-zahid, orang yang zuhud itu mayataharrazu anisyubuhat. Itu orang yang dia itu adalah berusaha melindungi diri anisyubuhati, dari perkara-perkara syubhat, wal makruhati, dan perkara-perkara yang dimakruhkan atau dibenci, fit tijarati, dalam tijar, dalam perniagaan. Nah, jadi seolah-olah beliau itu langsung menjawab. Jadi ketika aku ini ada menulis kitab al-buyu itu, tujuannya salah satunya itu adalah mencegah. Ya, kalau orang yang tadi ditanya tentang zuhud itu, mencegah orang itu adalah jatuh kepada perkara-perkara syubhat ataupun perkara-perkara yang dibenci dalam perkara jual beli. Ya, yang mungkin hari ini itu kan kalau aktivitas jual beli itu kadang-kadang cenderung, ya bukan cenderung atau kebanyakan ya, tidak memperhatikan perkara-perkara tadi itu, halal haram itu mendatangkan keberkahan ataukah tidak. Ya, lebih cenderungnya itu ya yang penting bagaimana mendapatkan keuntungan yang besar, kan? Keuntungan yang besar gitu kan. Tidak peduli dia itu ya haram gitu kan. Kemudian mendatangkan keberkahan ataukah tidak. Sehingga banyak hal-hal yang dilanggar, tadi mengurangi timbangan, menutupi perkara-perkara yang tercacat di barangnya. Apalagi kalau mungkin terjadi juga adalah kalau online kadang-kadang minta barang A yang dikirim barang B, kemudian datang yang cacat dan seterusnya. Nah, kan itu contoh-contoh kasus. Nah, jadi kalau kata beliau itu ketika menulis kitab Al-Buyu mengenai perkara jual beli itu ada bagian pula membahas terkait dengan al-zuhud. Ya, perkara yang zuhud itu ada supaya terhindar orang itu jatuh kepada perkara yang syubhat, jatuh kepada perkara-perkara yang dibenci atau perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam aktivitas jual beli. Nah, ya. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati wal hirf, demikian pula wajib pada seluruh muamalah. Nah, dalam seluruh muamalah dan seluruh wal harf itu ada sonai, dalam perkara-perkara produk membuat barang. Jadi semua muamalah itu ada, kata penulis kitab ini Syekh Az-Zarnuji itu, beliau mengatakan dah wajib setiap muslim itu mengetahui dalam seluruh muamalah yang dilakukan. Ya, muamalah itu mungkin ya yang berkaitan dengan interaksi dengan orang gitu. Ya, tadi salah satunya jual beli. Nah, kemudian dalam jual beli pun ada turunan berikutnya, mungkin ada utang piutang berkaitan dengan ya dari utang piutang berikutnya ada mungkin jual beli kredit ya. Kemudian muamalah yang lainnya ada pinjam meminjam atau sewa menyewa dan banyak lagi terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan muamalah. Nah, wa kullu man istaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Nah, maka setiap orang yang sibuk dengan sesuatu dari perkara-perkara muamalah tadi, yuftaradu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Nah, maka wajib dia itu adalah mengetahui terkait dengan ilmu yang bisa menghindarkan dia dari perkara-perkara yang haram itu. Nah, ya, jadi perkara-perkara yang haram itu adalah wajib untuk kita ketahui. Nah,
Nah, jadi ya dari sinilah mungkin kita pun ada perlu untuk mengetahui. Jadi apa yang kita harus pelajari itu bukan hanya mungkin kalau perkara ibadahnya biasanya sudah menjadi menjadi perhatian kita banyak. Dalam pengajian-pengajian itu banyak kalau perkara ibadah toharoh gitu kan, perkara sholat, saum. Nah, tapi yang biasanya jarang itu ada kita membahas perkara-perkara muamalah, ya perkara-perkara yang berkaitan jual beli dan lain sebagainya. Nah, karena di situ pun adalah ya harus kita pahami bahwasanya itu pun ada bagian daripada aktivitas manusia yang diatur oleh hukum syara atau oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diklasifikasi oleh para ulama itu ada mungkin ya kitabul buyu dan terus itu dalam kitab fikih itu dalam rincian-rincian. Nah itu wajib untuk kita ketahui, itu bagian daripada ilmu hal tadi itu di awal itu berkaitan dengan fikihnya. Nah, di samping itu wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli wal inabati wal khasyah war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Nah, demikian pula demikian pula wajib atas setiap muslim itu ada ilmu mengenai ahwalil qalbi, terkait dengan keadaan hati, itu baik berkaitan berupa tawakal orang kata kita, wal inabah, kemudian taubat, wal khasyah dengan takut kepada Allah, waridha, kemudian ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena apa? Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal, karena itu akan terjadi pada seluruh keadaan. Nah, jadi di samping tadi itu adalah berkaitan dengan fikih, kita pun ada wajib untuk mempelajari terkait dengan ahwalul qalbi. Nah, mungkin yang diistilahkan kalau itu adalah dengan ilmu tasawuf gitu, ataupun tasawuf itu ilmu tasawuf ya, yang berkaitan dengan bagaimana membersihkan hati, bagaimana aktivitas hati dan seterusnya. Seperti tadi contohnya ada tawakal dan seterusnya. Nah, itu kan ada terus. Nah, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin, maka kemuliaan ilmu itu tidaklah tersembunyi atas seorang pun. Nah, idh huwa mukhtasun bil insaniyah. Nah, jadi karena ilmu itu ada dikhususkan pada manusia. Nah, jadi kalau kata Syekh Az-Zarnuzi itu bahwasanya ilmu ini ada khusus bagi manusia. Kenapa? Li'anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fihal insanu wasairul hayawanati. Karena semua karakter atau semua sifat selain ilmu yashtariku fihal insan wasairul hayawanat. Jadi manusia dan seluruh binatang itu mereka semuanya memiliki hal yang sama. Nah, jadi kalau selain ilmu itu ada antara manusia dan binatang itu ada memiliki karakter yang sama itu. Apa contohnya? Kasyaja'ati wajur'ati wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilmi. Seperti memiliki asyaja'ah, memiliki keberanian. Nah, manusia punya keberanian, punya. Binatang punya keberanian, punya. Apalagi binatang buas gitu kan. Binatang buas itu lebih berani. Ya, manusia pun ada yang buas juga gitu kan. Lebih berani juga. Ya, kan begitu. Tuh. Binatang walquwah ada yang memiliki kekuatan. Manusia punya kekuatan, ada yang manusia memiliki kekuatan sehingga bisa ngangkat barang. Ya, binatang punya yang banyak kekuatan. Ya, binatang yang secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan diberikan kelebihan terkait dengan kekuatan sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, kekuatan yang dimiliki oleh binatang tadi. Kemudian wajud kedermawanan, wasyafaqah, dan kasih sayang. Nah, kasih sayang, binatang punya kasih sayang, punya gitu. Ya, contohnya yang minimal terhadap anaknya. Ya, bahkan yang istilahnya itu maka tidak ada istilahnya itu tidak ada contohnya singa yang memakan terhadap anaknya. Ya, syafaqah. Ya, kemudian dia binatang itu pasti memiliki sifat kasih sayang terhadap anaknya ataupun sesama jenisnya. Ya, begitu pula manusia ada punya. Gitu. Nah, maka dan yang lain-lainnya. Ya, manusia yang lain-lainnya itu adalah
tadi ya punya kecenderungan, manusia punya kecenderungan terhadap lawan jenisnya, ya punya. Binatang punya, dan sebaliknya, dan seterusnya kan. Siwal ilmi, nah, kecuali adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh binatang. Maka apa ya, salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada manusia itu adalah akal gitu kan ya, karena dengan akal itulah bisa didapatkan ilmu kan gitu. Nah, wabihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati. Nah, dengan ilmu itulah Allah adharallahu ta'ala, Allah menampakkan fadla Adam alaihi salatu wassalam, ya keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati, di atas malaikat. Wa amarohum bisujudi lahu, dan kemudian Allah pun memerintahkan malaikat itu untuk sujud kepada Adam. Ya sebagaimana diketahui ya, ketika Allah itu adalah hendak menciptakan manusia yang disebut dengan khalifah, yang kemudian diciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam ya, yang kemudian malaikat setelah jadi Nabi Adam itu, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud. Nah, yang kemudian malaikat semuanya ada bersujud mengikuti terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya adalah meragukan terkait dengan makhluk yang diciptakan tersebut. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam yang ya wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin gitu. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama, setelah diajarkan kemudian sodorkanlah kepada malaikat. Nah, maka sampaikan kepadaku ya tentang nama-nama itu, yang kemudian malaikat menjawab bahwa mereka sudah tidak tahu terkait dengan itu. Nah, itu adalah menunjukkan gitu kan, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan Adam, Nabi Adam alaihi salam gitu, di atas para malaikat itu dengan apa? Dengan ilmunya. Nah, wa innama syaraful ilmi liqaunihi wasilatan ila taqwa. Nah, bahwasanya kemuliaan ilmu itu adalah menjadi wasilah ila taqwa, kepada ketakwaan. Alladzi yastahiqqu bihi al-karamata indallahi ta'ala was-sa'adah al-abadiyah. Nah, itu ilmu itu menjadi wasilah kepada takwa, dan dengan takwa itulah manusia itu berhak untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Nah, ya kita bisa tahu bahwasanya orang itu tidak akan betul-betul menjadi orang yang bertakwa kalau dia itu tidak memiliki ilmu terkait dengan takwa. Ya, walaupun ya sederhana, contohnya takwa itu didefinisikan itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Yang jadi persoalannya itu adalah sejauh mana kita itu sudah tahu terkait dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Sejauh mana kita tahu terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, kita tidak akan pernah tahu terkait dengan apa yang diperintah dan apa yang dilarang kalau kita itu tidak memiliki ilmu, ya, tidak memiliki ilmu terkait dengan hal tersebut. Nah, ilmu itu pun tidak akan pernah kita dapatkan kecuali dengan ya ada proses untuk mendapatkan itu. Ya. Maka jangan sampai jangan sampai ada klaim ataupun pengakuan kita tidak pernah belajar terkait dengan ilmu Allah yang berkaitan dengan dengan perintah dan larangan. Ya. Yang kemudian kita dengan gampangnya mengatakan adalah kita sudah bertakwa, dengan mengatakan kita sudah melakukan kebaikan, padahal kebaikannya bisa saja kebaikan itu adalah kebaikan yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Ya, apalagi ya zaman sekarang gitu kan, dengan menyebarnya pemahaman yang dari luar Islam, ya, pemahaman dari Barat dengan berbagai macam ide-ide mereka itu, ya, yang disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, yang sedikit banyak mengaburkan terhadap pemahaman kaum muslimin, ya, baik dari relativisme kebenaran, relativisme kebaikan, dan seterusnya.
ya, dan seterusnya dan banyak lagi. Apalagi ya mohon maaf contohnya sekarang ada istilah mabok agama lah contohnya yang Ya. dikembangkan. Nah, mabok agama itu kan Mm-mm. ya untuk orang awam menjadi sesuatu hal yang kayaknya jadi buruk gitu kan. Kalau disebut dengan mabok agama itu ada betul-betul kita ada fanatik terhadap agama, itu seolah-olah menjadi suatu hal yang buruk. Ya. Jadi yang baik itu ada apa gitu kan kalau begitu. Nah, yang baik itu ada yang menjauhi agama atau kan yang tadi ngikutin keinginan mereka itu. Ya. Kalau di dalam Islam ya sudah pasti sangat baik kalau orang itu adalah contohnya ada sangat fanatik terhadap Islam itu. Sangat fanatik terhadap Islam itu ada artinya ada betul-betul itu kan wujud dia itu adalah wujud keimanan secara benar terhadap Allah itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka harus betul-betul kan dilaksanakan. Kalau tidak betul-betul dengan istilah tadi itu karena takut dicap mabuk agama, kemudian kita meninggalkan apa yang seharusnya dijalankan. Ya, kan menjadi hal yang buruk gitu dalam pandangan Islam gitu. Nah, maka tadi itu disebutkan bahwa ilmu ini adalah menjadi wasilah orang itu menjadi takwa. Kemudian ketika dia itu ada bertakwa, dia berhak untuk mendapatkan sebuah kemuliaan al-karamata indallah. Dia berhak untuk mendapatkan sebuah kemuliaan di sisi Allah. Ya. Kemudian wasa'adah al-abadiyah, kemudian dia pun berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Nah, jadi itu adapun melalui wasilah ilmu. Kamakila li Muhammad bin Al-Hasan sebagaimana dikatakan kepada Muhammad Al-Hasan bin Abdullah. Nah, maka kata beliau itu dalam sebuah syairnya fa innal ilma zainun li ahlihi. Ilmu itu adalah menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Ya. Wa fadlun wa unwanun likulil mahamid. Itu ada sebuah karunia menjadi tanda bagi setiap pujian-pujian ataupun pujian-pujian itu. Wa kun mustafidan kula yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Hendaklah setiap hari itu senantiasa menambah faidah daripada ilmu dan berenanglah dalam di lautan faidah-faidah. Maka kata beliau tafaqqah, maka berusahalah kalian itu menjadi orang yang faqih atau yang paham. Fa innal fiqha afdalu qaidin, karena fikih itu akan menjadi seutama-utamanya adalah qaid yang memimpin ilal birri wa taqwa, kepada kebaikan dan ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan maksud yang paling lurus. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, itu ada ilmu yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Huwal hisnu yunji min jami'i syada'id, nah itu pun akan menjadi benteng pelindung yang menyelamatkan dari seluruh syada'id, permasalahan-permasalahan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena seorang faqih yang waro itu asyaddu ala syaitani min alfi abidin, katanya itu adalah lebih berat untuk setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Nah, jadi dalam syair ini kata Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah, ilmu itu ada senantiasa akan menjadi penghias bagi para pemiliknya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang berilmu itu ada pasti memiliki perbedaan dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah pun mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya pasti tidaklah sama. Gitu. Ilmu itu adalah menjadi sebuah tanda dia itu memiliki sebuah kemuliaan. Dan beliau pun sangat menganjurkan bahwa setiap hari kita senantiasa menambah ilmu itu. Kita dianjurkan senantiasa ada berenang ataupun terjun dalam lautan penuh dengan faidah-faidah ilmu. Nah, maka kita pun ada dianjurkan supaya orang yang menjadi faqih itu ada ya minimal dah mengetahui terkait dengan hukum itu, karena itu akan mengantarkan kepada kebaikan, ketakwaan, gitu. Akan menunjukkan kepada jalan. Di akhir syairnya beliau mengatakan bahwasanya seorang yang faqih dia pun ada orang yang waro, ya hati-hati dalam perkara-perkara yang bisa mengantarkan pada perkara haram, ya.
ataupun perkara syubhat, bahwa kata beliau adalah itu ada sangat berat untuk setan dibandingkan ahli ibadah. Ya, kenapa? Ya, orang berilmu itu ya dia tahu terkait dengan halal dan haram gitu kan. Dia tahu terkait dengan perkara-perkara syubhat ya. Sehingga tidak gampang untuk dijerumuskan. Tidak mudah untuk diajak untuk melakukan kemaksiatan karena dia tahu gitu kan, terkait dengan ilmunya. Maka sehingga ahli ilmu itu orang fakih itu nah, sebanding dengan 1000 ahli ibadah ya. Ahli ibadah itu ya taunya ya ibadah, kalau ibadah ya mungkin hanya cukup untuk dirinya sendiri. Ya, hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang fakih itu ya selain untuk dirinya sendiri ada sangat bermanfaat bagi banyak orang. Karena orang akan bertanya terkait dengan berbagai macam persoalan-persoalan, baik berkaitan dengan pribadi atau hukum-hukum yang perlu untuk diketahui dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga ketika orang itu sudah tahu terkait dengan hukumnya, ya, bertanya kepada orang fakih itu tidak akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Gitu kan. Akhirnya ya selamat dari gangguan setan, ya, dari gangguan setan tersebut. Nah itu ada terkait dengan keutamaan ilmu itu.